Dalam sebuah acara televisi, juru bicara PKS Pak Pipin Sopian mengaku PKS lebih suka deklarasi cawapres lebih cepat lebih baik. Bisa jadi ungkapan itu merespon adanya pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Mereka tahu bisa saja Demokrat cabut dari koalisi perubahan, sehingga pilihan satu-satunya mempercepat deklarasi cawapres. Ini dia info terkini Widya. Ya sesungguhnya bagi kami lebih cepat lebih baik. Oke, berarti PKS sama Demokrat ya? Saya bagi kami cepat kenapa? lebih baik di bulan Juni ya? Kenapa? Okay. Karena ketika kita sudah tahu siapa capres-cawapres kita, maka kita akan lebih mudah keliling safari ke berbagai daerah. Padahal selama ini hanya Demokrat yang terkesan mendesak secara deklarasikan siapa pendamping Pak Anies. Nah, peristiwa pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye ini jelas menaikkan posisi tawar Demokrat. Bisa jadi dalam pertemuan Mas Ahaye siap mendukung Pak Ganjar, asal mendapatkan beberapa pos kursi menteri. Itu sebuah tuntutan yang sangat wajar. Demokrat pasti tahu meminta jatah kursi cawapres untuk Mas Ahaye bakal ditolak PDI Perjuangan. Sebelumnya sudah ada P3 yang lebih dulu menyatakan berkomitmen memperjuangkan Pak Ganjar di kontestasi Pilpres. Suara PKS yang kini ikut-ikutan mendesak Pak Anies segera mendeklarasikan cawapres terlihat sebagai bentuk kepanikan dan ketakutan. Siapapun yang pasti melihat pertemuan dua elit parpol itu bakal menimbulkan konsekuensi, membuka opsi perubahan peta politik atau situasi baru. Bertahan di koalisi perubahan bagi Demokrat hanyalah pilihan terakhir. Apakah Nasdem tidak gelisah? Tentu saja. Cuma Nasdem saat ini lebih fokus menghadapi masalah-masalah besar yang menghantam mereka. Bisa ditebak mengapa PKS dan Nasdem tidak begitu menghargai Demokrat. Mereka tahu kekuatan Demokrat sudah tidak seperti dulu. Selain itu, Mas Ahaye tidak cukup banyak pengalaman memimpin partai. Makanya bagi PKS serta Nasdem, posisi Demokrat di koalisi perubahan hanyalah pelengkap penderita. Cukup terkejut sebenarnya bila tiba-tiba tawaran bertemu Mbak Puan langsung disambut dengan baik. Pak SBY pun sampai dikerahkan muncul ke ruang publik untuk membesarkan kabar ini. Bila tidak dibesarkan, Demokrat sebenarnya sudah terkunci mati di koalisi perubahan. Mau keluar koalisi, bergabung kemana bingung. Tetap di koalisi perubahan, mereka sadar tidak mendapatkan apa-apa. Pindah ke koalisi kebangkitan Indonesia Raya sebenarnya opsi yang jauh lebih terbuka dibandingkan ke KIP apalagi ke PDI Perjuangan. Keinginan tersebut jelas ditolak Pak SBY. Bagaimana suasana kebatinan Pak SBY tidak cocok dengan Pak Prabowo. Sementara jika ke KIP, mereka saja belum memutuskan mau mengusung siapa. Walaupun ada nama Pak Airlangga Hartarto dicoba dimunculkan berpasangan dengan Pak Zulhas, tetap tidak mendongkrak elektabilitas, baik Golkar, apalagi nama Pak Airlangga. Makanya, P3 segera merapat ke PDI Perjuangan, daripada bertahan tapi tidak tahu siapa yang diusung. Makanya, paling realistis jelas ke PDI Perjuangan. Peluangnya lebih terbuka, serta probabilitasnya menang lebih mungkin. Hanya saja bagi Mas Ahaye, bila merapat ke PDI Perjuangan, peluang dapat jatah menteri masih tersedia banyak, karena yang mendukung baru P3. Bisa dipastikan, Mas Ahaye sudah pesimis dengan koalisi perubahan. Tengok saja, kapan koalisi perubahan elitnya bertemu dan mendiskusikan beberapa pokok masalah. Sudah lama saya tidak mendengarnya. Yang lumayan ditakutkan PKS, seandainya Demokrat benar-benar merealisasikan keluar koalisi, tidak akan ada partai yang bergabung bersama mereka. Peluang menangnya pun paling tidak mungkin. Sebagai indikator, Pak Anies sudah dideklarasikan sejak awal Oktober tahun lalu. Namun, tidak ada efek yang menyertai partai pengusung maupun capres yang ditawarkan ke masyarakat. Elektabilitas mereka ya macet di situ. Seiring bertambahnya waktu, tidak menjadikan hasil survei membaik. Kita bisa maklum kalau Demokrat benar-benar keluar dari koalisi karena mereka terlihat seperti dipermainkan. Malah pertemuan Pak SBY dengan Pak Anies di Pacitan beberapa waktu lalu tidak membawa kesepakatan baru. PKS sendiri tidak punya pilihan selain itu. Jika dilihat dari parpol di Senayan, hanya PKS yang tidak bertemu dengan parpol lain selain yang di koalisi perubahan.
Demokrat sempat didatangi Gerindra dan PKB. Nasdem sempat berkunjung ke Sekber Koalisi Indonesia Baru. Makanya yang paling takut ditinggal ya jelas PKS. Nasdem sendiri setidaknya 10 tahun terakhir menerima imbas dari keputusan mendukung pemerintah. Mereka punya menteri di kabinet. Selain itu, juga partner koalisi pendukung pemerintah lumayan. Pemilih Nasdem juga melonjak. Tahun depan, Nasdem diperkirakan menerima konsekuensi tidak mendukung Pak Jokowi. Ditambah kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Melihat perkembangan politik terakhir, koalisi perubahan kayak mati segan, hidup juga tidak mau. Mau kabur dari koalisi kelewat malu, tidak kabur bisa sama-sama terkubur. Jika partai pendukung saja sudah kebingungan dengan apa yang mau dilakukan, bagaimana dengan capres mereka? Pasti rasanya jauh lebih tidak karu-karuan ya. Di tim kecil alias tim yang membantu capres koalisi perubahan dalam menemukan cawapres, merumuskan langkah politik capres maupun membuat visi misi, situasinya sudah tidak kondusif. Kita tak lagi mendengar apa progres mereka untuk pilpres tahun depan. Slot kandidat cawapres jelas makin tertutup, sedangkan waktu pemilu otomatis makin mepet. Saya kok jadi teringat apa yang dipesankan Pak Mahfud pada Pak Denny Indrayana yang soal Pak Anies sebagai capres. Jangan sampai mereka dijegal internal koalisi. Pemerintah menjamin mereka tidak mau ikut campur urusan internal koalisi, apalagi menjegal Pak Anies. Hanya koalisi harus solid serta dipastikan semua proses dilalui dengan baik, sehingga dapat mendaftar sebagai capres. Walaupun sepertinya mudah, terlihat mereka selama ini lebih banyak berkonflik. Bukan hanya melulu siapa yang jadi cawapres, namun juga waktu deklarasi, visi misi, pembangunan saat ini dan yang akan datang. Komunikasi lebih tertutup dan berbagai hal lainnya. Potensi keterpecahan mereka lebih tergambar dibandingkan optimisme. Itu semua gambaran kalau Demokrat mencoba bertahan di koalisi perubahan. Masa depannya jelas terlihat lebih buram dibandingkan bila out dari sana. Sudah Mas AHY, tidak perlu jaga gengsi Anda. Gengsi tidak bakal membuat meningkatnya pemilih Demokrat. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini media.